Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di video ini kita akan ngobrol panjang berkenaan dengan masalah khodam. Mengapa saya ingin mengobrolkan hal ini cukup panjang? Karena mohon maaf, banyaknya penyimpangan serat-serat spiritual yang ada di Nusantara yang menjadikan orang-orang ini melakukan khoyali. Apa itu Kang khoyali, Kang? Khoyali niku khayalan atau halusinasi atau fantasi yang diciptakan pengaruh dari otak kiri seseorang karena informasi yang tidak benar. Kita ngobrol sebentar nih. Kita pahami terlebih dahulu berkenaan dengan apa itu khodam. Jenengan harus paham terlebih dahulu. Khodam ini memiliki makna pembantu, pendamping dalam dimensi spiritual. Bagaimana perwujudan manifestasi energinya, Kang? Perwujudannya ini berbeda-beda. Ada yang hanya berwujud energi ataupun dalam wujud cahaya. Namun bagi seseorang yang sudah berada di titik waskito, maka bisa merasakan akan keberadaan khodam ini dalam wujud yang sebenarnya. Dan untuk hal ini tidak bisa dibahas secara mantek, dibahas secara logika ya tidak akan ketemu. Karena hal ini ranahnya keyakinan di ranah ghaib. Dan untuk ranah ghaib ini harus paham laku ketenangan batin, laku ngecak ilmu, dan beberapa tahapan lainnya. Agar diri Anda ini tidak berada di fase khoyali, kita pahami satu persatu, kita pahami mengenai keilmuan ini lebih mendetail. Apakah khodam ini merupakan sosok yang sangat menyeramkan, Kang? Jawabannya tidak. Setahu saya, sejak saya belajar keilmuan ini mulai saya kelas 4 SD hingga saya berumur 24 tahun. Mulai dari saya diajari amalan langit Allah, langit geni, bumi Allah, bumi geni, angin Allah, angin geni, segera Allah, segera geni, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Saya belum pernah melihat sosok yang ngerigisi, sosok yang menakutkan. Saya tidak pernah melihat hal-hal semacam itu. Jadi perwujudan khodam ini merupakan bagian dari manifestasi energi spiritual, apakah dalam wujud wirid, apakah dalam wujud riyadhah, apakah dalam wujud benda spiritual yang diyakini ada ruhaniyahnya. Kemudian bagaimana cara mengetahui dalam dirinya ataupun dalam sebuah benda ini ada khodamnya, kan? Begini, khodam ini merupakan sesuatu hal yang ghaib. Sesuatu hal yang ghaib ini butuh informasi dari beberapa guru sejati. Dan informasi ini perlu melakukan laku isyarah. Dan laku isyarah ini didapatkan kurang lebih selama 3 hari. Jadi mohon maaf, saya kurang setuju dengan beberapa oknum. Ada yang mengatakan, nak silahkan kirim gift-nya, nak. Nanti saya lihat khodamnya, nak. Oh, anak ini khodamnya macan, begitu tinggi, nak. Bangkitkan energimu, nak. Secara serat spiritual yang ada di Nusantara,
Orang yang mengatakan hal tersebut memiliki kewajiban moral untuk membimbing laku manunggal, membimbing laku ngecakno ngilmu agar khodamnya ini benar-benar bisa didapatkan, bisa dimanfaatkan. Karena untuk laku isyarah ini kurang lebih selama 3 hari. Nanti dari laku isyarah ini bisa diketahui khodamnya dari mana, kemudian cara membangkitkan khodamnya bagaimana, cara ngecakno ilmunya bagaimana. Bukan hanya mengatakan, nah Anda punya khodam macan, nah ayo kirim gift-nya, nah bukan semacam itu. Itu secara tanggung jawab moral berkenaan dengan ilmu spiritual Nusantara ini sangat mengecewakan. Ini tidak pantas berkenaan dengan masalah ilmu spiritual. Apakah informasi berkenaan dengan mengetahui khodam dapat diketahui dengan seketika? Setahu saya, untuk hal macam ini perlu melakukan isyarah selama 3 hari. Loh Kang, kok lama? Karena saya tidak ingin mengajarkan seseorang mengkhayal. Jadi informasi ini harus benar-benar didapatkan dari sosok guru sejati. Nanti dari informasi tersebut ditulis bagaimana laku panglebur sengkolo agar seseorang tersebut batiniahnya terbuka, bagaimana cara untuk manunggalnya, bagaimana cara untuk kencakno ilmunya. Orang yang bersangkutan harus bisa benar-benar memanfaatkan energinya, bukan hanya diiming-imingi berkenaan dengan memiliki khodam. Kemudian, apa yang dilakukan jika memang memiliki khodam? Ketika diri Anda memang memiliki khodam, maka diri Anda ini akan memiliki maunah, pertolongan secara gaib ketika jenengan membutuhkan akan energi spiritual tersebut, membutuhkan akan khodam tersebut. Contohnya, ketika jenengan memiliki khodam Kijang Kencono, kemudian ngapuntene dalam saat ini usaha jenengan baru diuji sama Gusti Allah dalam keadaan sepi. Jenengan minta sama Gusti Allah dengan membaca beberapa amalan, semar dadar, petruk celuk-celuk, garing nyeneng-nyeneng, teko gembercek saking kersane Gusti la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Jenengan minta sama Gusti Allah agar pendamping Anda ini, pendamping spiritual Anda ini membantu hajat jenengan. Makanya hal semacam ini butuh pembelajaran. Apakah kisah Brang Alam berkenan untuk melakukan penerawangan? Jawabannya tidak. Mengapa Kang? Laku isyarah ini didapatkan kurang lebih selama 3 hari. Ngapunten nih, chat yang masuk di HP saya setiap harinya itu ada 200 orang baru. Jadi kalau saya tidak mengurusi beliau-beliau yang ingin bertanya mengenai masalah kehidupan rumah tangganya, mengenai masalah keadaan yang sedang terjadi, saya ini sama halnya zalim. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa membantu Anda untuk melakukan penerawangan apakah di dalam diri saya ada khodam. Hal ini butuh pembelajaran, maka dari hal tersebut simak penjelasan saya di video selanjutnya. Kami mohon maaf dari Padepokan Darussyifa yang saya pimpin ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, karena tujuan kami membuat video ini hanya sebagai lelaku spiritual agar mengikuti tata laku yang diajarkan sama Syekh Maloyo, Kanjeng Sunan Kalijogo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan bisa hubungi nomor yang ada di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Brang Alam.